Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Bro ya, kembali lagi bersama saya Kang Bro. Di sini ada motor Kit Kang Bro. Ini yang punya motor itu sering nonton YouTubeku juga ini Kang Bro. Mudah-mudahan dia nonton. Oke Kang Bro ya. Ini motornya itu sudah pusing orangnya ya. Pengapiannya bagus. Ya, apa itu? Karburator sudah dicuci semua. Terus keran bensin di bagian dari tangkinya itu ya, itu sudah di los ya, sudah los, tidak otomatis lagi karena pernah mengalami permasalahan bensinnya itu keluar lewat selang penghisapan. Jadi selang penghisapannya ini dibuntu, terus ini di los ya. Tapi motor masih susah hidup Kang Bro, padahal itu pengapiannya bagus, businya bagus ya, kompresinya juga bagus. Oke, sekarang kita akan cek ya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini kabel businya ya, ini kabel coilnya. Saya akan starter ini karena motornya nggak ada ini nggak Kang Bro ya, nggak ada starter tangan, jadi saya akan engkol dulu ya. Oke, saya cek ya Kang Bro. Ntar saya zoom ya. Oke, seperti ini biar kelihatan ya. Ini akan saya cek. Nah, pengapiannya besar ya Kang Bro. Nah, pengapiannya besar sekali Kang Bro. Terus untuk businya ya, businya ini masih baru, jadi tidak usah saya cek, kemungkinan besar ya tetap hidup lah, namanya busi baru ya. Terus saya terangkan ya Kang Bro, dalam motor, sepeda motor itu ya, sepeda motor itu bisa hidup ya, itu ada rumusnya Kang Bro ya, seperti yang biasa saya terangkan. Kalau Kang Bro sering nonton video saya mungkin paham ya. Rumus sepeda motor bisa hidup itu pengapian 1, 2 itu kompresi ya, 3 itu bahan bakar ya. Nah nanti ada seterusnya gitu Kang Bro. Kalau untuk 4 tak ada tambahan lagi, yang keempat itu timing. Jadi pergerakan antara klep dengan piston itu seirama ya. Saat piston naik, klep mundur. Saat piston mundur, klep naik, kayak gitu seirama dia. Jadi tidak tabrakan. Itu timing. Itu untuk 4 tak. Kalau 2 tak nggak ada, karena 2 tak itu masih belum menggunakan klep kayak gini ya. Masih yang otomatis. Jadi dia otomatis mengikuti pergerakan piston. Oke, yang pertama untuk timingnya ya Kang Bro. Untuk pengapiannya sudah bagus ya. Tadi sudah kita lihat kalau pengapiannya itu bagus. Terus yang kedua itu kompresi ya. Kita tidak bisa menentukan bahan bakarnya bagus ya. Itu sebelum kita ngecek kompresi. Kalau kompresi bagus, penghisapan bagus, otomatis sistem bahan bakar yang masih menggunakan karburator seperti ini, jadi sistem pengkabutannya dari bensin berupa cairan diubah menjadi kabut ya, cairan bercampur dengan udara masuk ke mesin. Nah itu kalau kompresinya kurang bagus, pengkabutannya juga akan terganggu, motor juga akan tidak mau hidup. Jadi sebelum kita masuk ke bagian bahan bakar, kita cek dulu kompresinya, karena pengapiannya sudah bagus ya. Kalau pengapiannya lemah ya kita cek di pengapian dulu, jangan ke kompresi dulu. Kalau pengapiannya lemah aja kita cek di pengapian dari sepul, CDI, kiprok dan lain-lain, itu kita cek dulu. Karena motor ini pengapiannya bagus tadi ya, jarak 5 cm itu dia masih mau menyambar ke ground atau bodi motor. Jadi kita tidak usah cek di pengapian, jadi kita cek langsung ke kompresi aja. Oke, sekarang saya akan cek kompresi ya. Jadi di lubang businya untuk matic ini agak susah karena dia agak di dalam. Nanti kita akan sambil starter ya Kang Bro.
Oke, sekarang saya lodok ya Kang Bro, lodok lubangnya ya. Nah ini ada kompresnya tapi kurang sip. Biasa wak engkol no. Ini saya tutupnya yang rapat. Oke, wes. Kompresinya ada Kang Bro, namun menurut saya itu kurang, tekanan dari dalam itu kurang besar ya. Jadi saat saya tutup rapat si starter itu kurang, tekanan dari dalam itu kurang kenceng. Ada tekanan udara dari dalam yang dihasilkan oleh langkah hisap dari piston ya, terus dikompresikan ya, itu ada tekanannya namun kurang besar menurut saya, kayaknya ada yang bocor. Sekarang saya akan coba cek bagian klepnya ya. Tadi pengapian sudah bagus, nanti kalau klepnya bagus kita cek di bagian karburator. Oke ya. Oke Kang Bro ya, ini tutupnya sudah saya buka. Saya akan cek bagian klepnya, lihat sepiling setelan klepnya ya, apakah terlalu rapat atau enggak ya. Karena kalau setelan klepnya terlalu rapat, motor itu ya bisa hidup aja Kang Bro, bisa, tetap bisa, cuman susah ya, hidupnya itu susah karena saat kita nyetater ada yang bocor ya kan. Jadi bisanya itu kalau motor gigi itu ya didorong itu bisa hidup, tapi di engkol enggak bisa, ataupun kita starter kenceng gitu baru bisa hidup. Itu pun hidupnya itu enggak mau langsung, dia tiba-tiba gasnya kalau kita lepas itu langsung turun, drop gitu, langsung mati gitu. Itu biasanya setelan klepnya terlalu rapat ataupun klepnya sendiri mengalami kebocoran ataupun ringnya, pokoknya bagian kompresi ada yang bocor. Oke, kita cek dulu ya. Oke Kang Bro, saya akan coba topkan ya. Ini kelihatan apa enggak ini. Jadi kita langkah pertama seperti biasa, yang atas turun naik ya. Yang atas ya, lihat ya setelan klepnya yang atas. Saya muternya lewat sini bukan lewat magnet ya. Tuh mulai turun ya. Turun terus naik. Setelah naik kita cari titik topnya. Kalau pada noken as untuk motor beat itu ya, ini titik topnya di sini. Kelihatan Kang Bro? Kelihatan apa enggak ini? Ya, titik topnya di bagian sini. Kelihatan enggak ini Kang Bro? Nah, ini kan ada titiknya ya di bagian depan dan ada garis Kang Bro. Biasanya garis di noken as ini lurus dengan ini, dan yang bagian sini juga lurus dengan ini. Ini sudah top, ini sudah pas topnya Kang Bro ya, di sini titik di bagian depan. Untuk memastikan apakah ini benar top atau tidak, Kang Bro juga bisa cek di bagian magnet ya. Oke, sekarang saya akan cek spilling klepnya. Yang atas ada spilling tapi agak rapat ya, rapat. Ini sekitar 0,03 lah, sama kayak setelan Karisma, kayaknya terlalu rapat ini. Terus yang bagian bawah, yang bawah longgar ya. Sekarang saya akan coba longgarin sedikit yang atas. Ini yang bawah pas, setelannya pas. Oke ya. Oke, saya setel. Oh ya, buat Kang Bro ya, gini Kang Bro ya, kalau Kang Bro mengalami, kadang kan ada motor yang ketika susah hidup kan, kita starter terus kan susah hidup ya. Hidup biasanya kan sama yang punya kan pokoknya di starter terus kan susah hidup. Setelah kita misalkan kita cek businya mati ya, setelah kita ganti busi kok susah hidup lagi. Nah, kadang itu mengalami kebanjiran Kang Bro. Nah, jadi di ruang bakar atau di bagian piston itu basah dengan bahan bakar, basah, terlalu banyak bensin yang ada di bahan bakar karena kita starter terus ya. Jadi kalau motor susah hidup, misalkan 5 kali, 6 kali atau 10 kali kita starter kok susah hidup, jangan di starter terus ya. Nah, itu biasanya bagian piston itu basah dengan
bahan bakar karena kita starter terus, jadi di piston akan terus-terusan menghisap bahan bakar dari karburator. Cara membuang bagian bahan bakar yang membasahi piston ya, itu yang biasa orang bilang itu kebanjiran, terlalu banjir ya di bagian piston itu. Cara membuangnya itu gampang Kang Bro. Starter kondisi on ya, bukan off ya, kondisi on, gasnya ditarik full ya, gasnya ditarik full, terus diposisikan pada posisi on ya. Soalnya kadang itu menghindari kadang teman-teman itu ya, kalau namanya nggak tahu ya tentang sepeda motor, itu kadang kan dicuk terus sambil di starter biar bisa hidup. Padahal kalau main cuk terus otomatis kan penghisapan kan semakin banyak Kang Bro ya, karena campuran, kalau saat kita cuk itu campuran bahan bakar dengan udara itu sangat sedikit campuran udaranya, banyak bahan bakarnya, jadi akan gampang basah bagian piston ya. Oke, ini sudah kita tutup. Sekarang saya akan pasang businya, terus kita tes ya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini sudah saya tutup, businya sudah saya pasang. Sekarang saya akan starter ya. Coba saya nyalakan ya. Saya nyalakan dengan metode gimana ya, dicuk ya. Oke, gak usah saya cuk ya Kang Bro. Oke Kang Bro ya, motornya hidup ya. Berarti tadi pada setelan klepnya itu yang atas terlalu rapet, karena standarnya beat itu agak rendah. Ini tadi saya setel sekitar yang atas 0,05 ya Kang Bro, dan yang bawah itu sekitar 0,07. Saya sekarang akan coba matikan ya, nanti hidupkan lagi gimana, hidupnya susah atau enggak. Nah ini kan mati ya, sekarang saya cek hidupkan kembali, hidupnya itu susah apa enggak ya. Langsung hidup ya Kang Bro. Nah ini motornya hidup, kita tinggal nyetel bagian udara dengan gasnya saja, kita tinggal setel langsamnya saja, dicari enaknya. Oke, kayak gitu ya Kang Bro ini. Ya, mudah-mudahan yang punya motor ini lihat videonya biar tahu ini motornya penyakitnya kayak apa. Karena masih punya motor satu lagi ya Kang Bro, yang punya motor ini bilangnya itu sudah diganti apa, CDI, sudah diganti kuil, sudah diganti oversize, sudah di sekir klepnya, pokoknya sudah diapa-apakan semuanya, tapi motornya itu tidak mau digas, hidup tapi tidak mau digas. Nah nanti kalau motor ini selesai, bilangnya motor yang satu akan dibawa ke sini. Nanti kalau motor yang satu dibawa ke sini, saya bikinkan lagi videonya. Kayak Kang Bro, ini penyakitnya jadi setelan klep yang atas terlalu kenceng, karena kita cek poin pertama untuk pengapian bagus ya, poin kedua ya, poin kedua untuk kompresi itu agak lemah. Jadi saat saya setel klep, motor alhamdulillah hidup. Kita belum cek poin yang ketiga untuk bahan bakar, karena motor sudah terlanjur langsung hidup, jadi kita belum lanjut ke bahan bakar. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan bagikan lagi videonya, misalkan sampai ke poin bahan bakar nanti kita. Jadi rumusnya sebenarnya cuma 3 itu Kang Bro. Pengapian ya, kompresi dengan bahan bakar. Jadi kalau Kang Bro ngecek pertama motor mogok itu cek di bagian busi dulu. Kalau busi nggak ada apinya ya, lihat kabel di kepala businya ya. Kalau kabelnya nggak ada apinya, jadi nggak usah Kang Bro cek di bagian klep, di bagian karburator, itu nggak usah, langsung fokus di pengapian aja dulu. Kalau pengapian bagus tapi motor belum mau hidup, Kang Bro bisa cek di bagian karburator ataupun kompresi. Jadi itu kuncinya ya Kang Bro, harus teliti.
Ya, kalau kompresinya kenceng bagus, stopnya bagus, tapi motor masih hidup, Kang Bro cek di bagian bahan bakar. Kayak gitu ya Kang Bro. Nah, jadi sebenarnya simple aja, motor mau hidup itu simple. Oke, mungkin segitu dulu video yang bisa saya bagikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kang Bro. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Kang Bro semua. Bila ada salah-salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Kang Bro semua diberikan kesehatan, dihindarkan dari virus-virus penyakit ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.